Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsyadal uqula illa tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wa khdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subhal batin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbih inna rabbih ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asar, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi sakawatil akhniyah, bi dawatil fuqara'i. Hubud dunya ra'su kulli khati'at. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Badan Kemakmuran Masjid, pengurus masjid, takmir masjid At-Tawakal yang ada di Kelurahan Tarantang, Kecamatan Tugu Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ini mama cerdik pandai dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita melaksanakan solat fardu isya berjamaah, dilanjutkan tadi dengan solat sunnah muakkad, sunnah tarawih yang sudah dilaksanakan oleh seluruh jamaah imam, mudah-mudahan menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin Allah ya rabbal. Selawat dan taslim tak henti-hentinya senantiasa kita aturkan keharibaan Nabiullah, Habibullah, kekasih kita, jantung hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Ibu bapa, saudara-saudaraku, saya kebetulan agak terlambat habis mengisi ceramah tadi pada asar di Bapelkes, Badan Pelayanan Kesehatan yang ada di Kota Padang, bersama dengan paguyuban keluarga saudara-saudara kita dari Maninjau. Dan saat ini saya juga bersama keluarga, istri anak mampir di sini dalam momentum pelaksanaan tabligh akbar malam ke-14 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2021 Miladiah. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kepastian dalam perjalanan kehidupan keimanan merupakan satu prioritas di dalam kita membangun kredibilitas diri kita sekaligus menunjukkan kecintaan kita kepada Islam. Apa maksud argumen ini? Karena baik secara global maupun dalam konteks nasional, umat Islam yang ada di dunia maupun dalam konteks kehidupan nasional sedang diuji oleh Allah, sehingga kita sadar atau tidak kita sedang mengalami ujian yang sangat berat. Amin ya Allah ya Rabbal. Beberapa minggu lalu si kafir buta agama, si kafir buta agama menghina, menjelek-jelekan saum yang kita laksanakan. Orang kafir tidak tahu bahwa puasa yang kita lakukan, saum Ramadan yang kita lakukan juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembenaran ayat itu? Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, supaya kamu bertakwa. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, Nabi kita dihina, Nabi kita dijelek-jelekan, Nabi kita direndahkan derajatnya oleh orang kafir, itu pertanda berarti bukan cuma kesalahan kafir, ada juga kesalahan kita dari umat Islam. Saya ini bekas dari kafir, dan dulu sebelum masuk Islam punya konsep dari latar belakang historik, dalam bentangan sejarah, dalam hamparan sejarah-sejarah, tidak pernah ada orang kafir mampu mengalahkan Islam. Pertarungan antara hak dan batil, antara benar dan tidak, antara salah dan benar, sudah terjadi sejak Allah mengutus manusia-manusia mulia yang kita kenal dengan Nabi dan Rasul. Setelah diutus para Nabi dan Rasul, pertarungan pergulatan antara hak dan batil terjadi. Setiap regenerasi dalam satu bentangan sejarah antara peradaban dunia dan manusia, umat manusia selalu diberikan setiap generasi, yaitu Nabi dan Rasul. Jumlahnya ada berapa? 124.000 Nabi. Di luar daripada Nabi Cina. Ibu bapak saudara-saudaraku, latar belakang sejarah harus ibu bapak tahu, supaya ibu bapak juga tahu konsekuensi beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Padang, Sumatera Barat 100% beragama Islam, dengan satu filosofis yang dikaji, dianalisis, diajawantahkan, diamalkan dalam proses kehidupan dan keimanan Islam. Adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Lahir dan batin sudah diikat dengan ilmu akidah. Kalau sudah dirantai dengan akidah, berarti proses perjalanan kehidupan seorang mukmin senantiasa diatur dengan dua kekuatan ilmu, Quran wal Sunnah. Kata Nabi SAW, aku akan pergi, tetapi akan kutinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang pada dua kekuatan ini, kalian akan selamat. Quran wa Sunnah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tidak mampu mengalahkan. Coba panggil ahli sejarah, mana pernah kafir menang melawan Islam? Ingatlah kita terakhir kali perang Mu'tah. Tahu perang Mu'tah? 200.000 pasukan Romawi. 200.000 Romawi. Tahu Romawi? Postur tubuhnya bagaimana orang Romawi? Rata-rata di atas 2 meter. Tumbang kalah. Rasulullah melinding awak hanya dengan 300 pasukan Islam. 200.000 kalah. Memang betul Islam tidak akan kalah, karena Islam adalah merupakan sebuah pengejauhan tahan kekuatan kredibilitas daripada eksistensi kebenaran Islam datangnya dari Allah. Kafir tidak bisa mengalahkan Islam. Di mana ada sejarah kafir menang? Baik dalam pertarungan fisik, perang secara fisik, maupun dalam perdebatan argumen sains, ilmu pengetahuan and teknologi. Tidak pernah kafir menang. Maka cara kafir pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Betul kita berpuasa. Ulama-ulama sudah mengatakan dan beberapa referensi hadis Nabi SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafid lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Salah satunya adalah kita menjaga lisan. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Yang dirindukan al-jannatu mustaqat ila arba'ati nafarin, talil Quran. Yang pertama suka membaca Quran. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima ursila ilaika wa ma ursila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dihafal pergantian antara istri, suami, anak-anak, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dari sifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada ibadah yang paling secret, very secret. Tidak ada ibadah yang paling rahasia antara Sang Khalik dengan hamba ciptaannya, antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu, Rabbul Alamin, kecuali saum Ramadan. Tidak ada ibadah yang paling rahasia untuk melatih kejujuran, untuk menanamkan kebenaran di dalam membela kebenaran. Maka tidak ada ibadah yang paling rahasia kecuali saum, bukan puasa, saum. Kalau puasa, orang kafir juga puasa. Di Pulau Jawa ada yang puasa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan jadi jenglot. Orang Buddhis berpuasa di batu-batu, bertapa di gua-gua. Kalau kita dalam Islam bukan bertapa, bertahanut. Sebagaimana Nabi menerima perintah wahyu di Gua Hira, beliau bertahanut menunggu diturunkannya kitabullah Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur. Syahrul Ramadana lasi unsila bihil Quran hudali nasi wa bainati minal huda wal furqan. Nah, di sini kita melihat rupa-rupanya orang-orang yang mengaku beriman tidaklah cukup hanya dengan kata-kata. Orang yang masuk Islam itu, kalau ibu bapak mau cari tahu, bukan saja media sosial. Perkembangan umat Islam itu bagaikan kecepatan kilat. 2017 umat Islam cuma 1,5 miliar. Penduduk bumi ini ada berjumlah 8 miliar lebih. Penduduk bumi, populasi manusia di dunia 8 miliar lebih. Negara yang paling besar penduduknya hampir 2 miliar, China. Nomor yang kedua 1,3 miliar, India. Nomor yang ketiga Amerika. Indonesia masuk pada ranking yang keempat penduduk terbesar di dunia. Sekarang umat Islam presentasinya berapa? Tahun berapa sekarang? 2021 populasi Islam di dunia 2, sekian miliar. Berapa persen nih perkembangannya? 5-7% perkembangan Islam. Para ahli sudah menilai 2075 Islam akan menguasai dunia. Allahu Akbar. 2075 Islam akan menguasai dunia. Ustaz jangan terlalu jauh. Di Indonesia satu demi satu orang kafir masuk Islam. Ada yang berprofesi sebagai dokter, ada yang berprofesi sebagai akademisi, ada yang berprofesi sebagai petugas aparat, ada yang berprofesi sebagai businessman. Satu persatu orang kafir mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak boleh Islamkan orang Amerika? Orang Amerika, orang-orang yang masuk Islam termasuk awak pribadi, bukan ibu bapak yang Islamkan. Dengan kemampuan intelektual kami mempelajari isi Al-Quran, lalu Allah memberikan hidayah. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi ma yasya'u ila siratim mustaqim. Lalu Allah kasih hidayah. Laqad anzalna ayatin, kata Allah, mubainatin, sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi ma yasya'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Laqad anzalna ayatin, makanya setiap orang yang masuk Islam lari latar belakang bukan Islam, kafir, argumentasi mereka selalu berbasis pada penelitian ilmiah. Astronot 1967 orang Toronto, Kanada, Neil Armstrong.
angkasawan pertama Amerika, angkasawan astronot pertama Amerika yang terbang ke bulan. Apa yang dia saksikan? Tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mengambil teleskop, kemudian dipantau, disorot, dunia ini gelap, cuma 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah solat, mari tegakkan solat. Ada kira-kira orang Islam, angkasawan Islam yang murtad ke Kristen mendengar lonceng gereja, mendengar lonceng gereja menembus bulan. Kalau ada, besok pagi ambok dan bini anak tak sahur, kembali lagi ke agama Kristen. Kalau aduh, masuk lagi ke kafir. Kalau aduh, orang tokilan jadi gereja, tembusnya ke bulan. 2 bulan lalu astronot Cina, belum lama astronot Cina pergi ke bulan. Pesawat antariksa yang ditumpanginya digedor oleh bintang. Dicari referensi dan segala penelitian para saintis. Satu kesimpulan hanya ada dalam suratul Quranul Karim, di mana di situ dijelaskan tentang salah satu judul kitab dalam Quran, At-Tariq, bintang pengetuk. Percaya kepada Islam, diusir oleh keluarga. Sunita Williams, angkasawan berkebangsaan India, perempuan, begitu pula dari bulan, mendengar 5 kali suara. Lawrence Edward Joseph